to fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Hai teman-teman, saya Yoda Ray Anggawa dari channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369. Hari ini di Talk Mindfulness Talk nomor 18 kita rubah formatnya seperti ide awal, seperti yang kita sampaikan di Talk nomor 2 dan seterusnya. Mulai saat ini kita akan rubah model model kontennya menjadi donasi atau sumbangan atau kiriman dari teman-teman ya, terutama adik-adik yang milenial yang berusia dini, karena di segmen ini kita akan membahas Mindfulness Talk nomor 18, narasikan cinta kasih, ayo bangun kasih sayangmu, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kita pilih ini? Kenapa model tontonannya kita rubah? Karena mengingat sejak dari bayi ya, sejak dari malah saat mulai diproduksi, kasih sayang itu sudah melekat dengan umat manusia ya, makhluk hidup dan seterusnya. Jadi mulai dari janin itu kasih sayang sudah ada antara ibu, orang tua, dan si anak, si jabang bayi ya, dan seterusnya sampai usia kandungan dan melahirkan. Lalu sampai dengan 3 tahun konon alam bawah sadar soal cinta kasih, kesadaran murni, mindfulness itu sudah ada sejak dini. Namun sejak kita menggunakan otak logika kita ya, yang mulai diajarkan, mulai membaca, apalagi saat ini sudah ada medsos dan seterusnya, kita udah belajar soal logika dan seterusnya ya. Sekolah, agama, suku, komunitas ya, masing-masing nasionalisme termasuk juga. Jadi sekat-sekat itu membatasi kasih sayang seseorang. Jadi tanpa disadari, seperti hasil risetnya David Hawkins soal level energi emosi sudah dilakukan. Jadi banyak orang tanpa disadari lebih banyak menggunakan zona reptiliannya sampai lupa menggunakan zona wisdomnya, kira-kira seperti itu. Nah, agar adik-adik jelas ya dengan mindfulness challenge yang kita sampaikan, mungkin saya narasikan sedikit soal buku The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta ya. Antara tahun 1993 sampai tahun 2000, serangkaian eksperimen kuantum menyingkap keberadaan jaring energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta, yang disebut dengan matrix ya. Matrix merupakan daya hidup yang saling terkoneksi, dinamai ether dalam tradisi Yunani, jala indra dalam mitologi Indian, laba-laba nenek laba-laba maksudnya, jala indra dalam Buddhisme, tahu dalam filsafat Chinese, dan akasa dalam filsafat Jawa, dan seterusnya ya. Nah, melalui penjelasan tentang alam semesta sebagai hologram, kekuatan kesadaran dan rasa yang mampu mencipta hingga manusia yang bisa hadir di dua tempat pada waktu yang sama. Greg Braden mengajak kita untuk mengawinkan sains, spiritualitas, dan fenomena mujizat melalui bahasa Divine Matrix ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Mindfulness Challenge yang konten ini mau sampaikan ke teman-teman adalah agar teman-teman, seperti di deskripsi yang mulai episode 18 ini kami sampaikan, kita akan memberikan honor kepada siapapun yang berani selfie menarasikan soal mindfulness ini, soal cinta kasih, kasih sayang maupun welas asih ya, seperti yang digambarkan dalam hasil risetnya David Hawkins maupun Greg Braden, yang kita bisa start, bisa lakukan sejak awal, karena menurut riset yang dilakukan David Hawkins itu hanya 0,4% populasi dunia yang pernah mencapai tingkat evolusi kesadaran cinta yang sebenarnya di level frekuensi 500 Hz tadi ya, apalagi di atasnya sukacita seperti itu ya. Yang kebanyakan orang pahamin adalah cinta seperti yang digambarkan di media massa, bukanlah yang dimaksud dari tingkatan ini, karena ketika cinta seperti ini mengalami frustasi, seringkali kontraproduktif hasilnya ya, memunculkan kemarahan dan ketergantungan yang melandasinya dan seterusnya ya, sehingga otak reptiliannya lebih muncul. Yang dimaksud cinta 500, frekuensi 500 menurut David Hawkins adalah tingkat 500 ditandai dengan perkembangan cinta yang tidak bersyarat, tidak berubah, permanen,
ia tidak berfluktuasi. Sumbernya tidak tergantung pada faktor eksternal. Mencintai adalah keadaan menjadi. Ia adalah sebuah cara pemaaf, pemeliharaan, dan yang mendukung untuk berhubungan dengan dunia. Cinta bukanlah intelektual dan tidak berjalan dari pikiran. Cinta berasal dari subconscious ya, dari hati, dari alam bawah sadar ya. Cinta berfokus pada kebaikan hidup dalam semua ungkapan dan memperbesar sesuatu yang positif. Inilah tingkat kebahagiaan sejati. Kira-kira seperti itu ya. Kita juga mungkin pernah dengar dalam bukunya Seni Mencintai, Eric Fromm menyebutkan bahwa cinta itu terutama memberi, bukan menerima. Dan memberi merupakan ungkapan yang paling tinggi dari kemampuan. Yang paling penting dalam memberi ialah hal-hal yang sifatnya manusiawi, bukan materi. Cinta selalu menyatakan unsur-unsur dasar tertentu, yaitu pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Pengasuhan contohnya yang paling menonjol adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana seorang ibu dengan rasa cinta kasih mengasuh anaknya dengan sepenuh hati, tanggung jawab. Dalam arti benar-benar suatu tindakan yang sama sekali sukarela dalam bentuk hubungan ibu dan anak bayinya, menunjukkan penyelenggaraan atas hubungan fisik ya. Perhatian yang berarti memperhatikan bahwa pribadi lain itu hendak berkembang dan membuka dan sebagaimana adanya. Pengenalan yang merupakan keinginan untuk mengetahui rahasia manusia. Nah, agar teman-teman ya adik-adik bisa mempraktekkan ini, karena hasil risetnya David Hawkins itu kan 0,4% aja, bisa nggak seperti tantangannya Greg Braden dalam di Divine Matrix, kita buat lebih banyak gerakan massal dan masif ya, mulai dari membahasakan cinta kasih dari aktivitas medsos kita sehari-hari ya. Siapa tahu dari gerakan ini dunia akan lebih baik ya, kekerasan akan jauh berkurang ya, manusia kemanusiaan ya, hubungan kita dengan manusia lainnya, hubungan kita dengan alam semesta, hubungan kita dengan makhluk hidup lainnya itu akan jauh lebih jauh lebih berkualitas, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang saya mau ajak teman-teman barangkali pernah mendengar kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah di tengah-tengah otak kita itu berfungsi untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Jika ini bergetar ya, bervibrasi, konon sukacitanya itu 540 kira-kira, seperti yang disampaikan oleh David Hawkins, yaitu karena cinta menjadi semakin tidak bersyarat, ia mulai menjadi pengalaman kebahagiaan batin. Sukacita muncul dari dalam pada setiap momen, keberadaan bukan dari sumber lain. 540 juga merupakan tingkat penyembuhan dan kelompok swadaya berbasis spiritual. Nah, itu yang seperti yang disampaikan oleh Greg Braden di Divine Matrix, bahwa dia juga bisa menyembuhkan gitu ya, divisualisasikan dengan emosi yang cukup ya, dilakukan dengan banyak makhluk hidup, massal, masif, maka doa kita itu untuk dunia yang lebih baik akan menjadi kenyataan. Nah, agar menjadi jelas apa yang kita mau ajak adik-adik, teman-teman semua menyumbangkan video singkat. Durasi yang disampaikan di deskripsi itu 6-9 menit ya. Jika lo memang bisa berkualitas, boleh saja di atas 3 menit sampai dengan maksimum 9 menit. Jadi jangan lupa untuk menyampaikan barangkali mindfulness itu menurut teman-teman itu apa ya. Terus cinta kasih, welas asih ya, kasih sayang itu menurut teman-teman apa ya, bebas itu. Jangan lupa menyampaikan nama masing-masing ya, lingkungan pekerjaan atau misalnya pelajar, mahasiswa maupun profesional atau bekerja, kira-kira seperti apa. Nah, disampaikan itu dalam video itu singkat. Jadi bisa disampaikan di awal, bisa juga di akhir. Jadi intinya yang mau disampaikan adalah kesadaran mindfulness itu buat teman-teman itu apa ya. Kenapa kita harus pahami cinta kasih tanpa syarat tadi ya, agar kita terhubung dengan segenap makhluk hidup yang melawan pola hidup konsumtif, hedonic trap, hedonic treadmill, dan yang mungkin teman-teman yang sudah mulai bekerja sudah merasakan ini lumayan melelahkan. Jadi kita jeda dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan welas asih tantangan ini ya. Mudah-mudahan mindfulness challenge ini bisa menstimulasi adik-adik, teman-teman semua untuk
mengeluarkan potensi cinta kasihnya semaksimal mungkin. Kenapa harus kita pahami istilah cinta kasih syarat itu disampaikan ya? Bagaimana cara mengajak teman-teman lain melakukan aktivitas kesadaran murni ini, mindfulness ini, mulai cinta itu kan sadar gitu ya, karena otak sadar kita itu distimulasi dengan kata cinta, dan otak bawah sadar itu mudah sekali distimulasi dengan ketakutan. Tapi dengan bahasa cinta sampai masuk ke alam bawah sadar, itu akan kita mulai berlatih tanpa sadar, mulai dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari medsos kita, sehingga kita terhubung satu dengan yang lainnya. Karena cinta kasih ini adalah bahasa universal di seluruh alam semesta ya, kira-kira seperti itu. Kasih opini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi di narasi 3 ataupun minimum 3 atau 6 menit dan maksimum 9 menit ya. Jadi bisa berbentuk selfie dengan latar belakang masing-masing, boleh pilih. Jadi sampaikan, kirim ke email yang ada di deskripsi ini, kita akan memberikan honor yang pantas ya. Jadi jangan lihat honornya, tapi lihat narasi yang adik-adik teman-teman sudah sampaikan bahwa ini mindful gitu ya, mindfulness. Jadi tanpa sadar kita membangun kebaikan, tanpa sadar kita membangun networking, jejaring kebaikan untuk sesama umat manusia di muka bumi ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, barangkali nanti ada yang mau ditanya apa dan bagaimananya, ada nomor WA yang bisa dikomunikasikan di deskripsi ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Tujuan kita mengajak mindfulness challenge ini adalah membangun kesadaran murni ya. Kita pay it forward-kan dengan aksi nyata ya, cinta kasih, welas asih, dengan mission statement bahwa kita bisa hidup lebih baik ya. Bisa hidup lebih berkualitas mulai dari saat ini juga ya, tanpa menunggu sempurna dan seterusnya. Demikian mindfulness challenge kali ini dengan mengajak adik-adik, teman-teman, siapapun ya, tanpa dibatasi usia, jika mau menggunakan handphonenya untuk membuat konten-konten mindfulness seperti ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika berkenan ya, suka dengan acara ini, jangan lupa share, like, subscribe ya. Jadi dukungan teman-teman akan membantu kami lebih kreatif membangun channel ini lebih baik ke depan. Terima kasih, saya Yoda Ray Anggawa, dan terima kasih Anda menyaksikan Mindfulness Talk nomor 18 ke atas. Thank you. Da da dee da da dee.